Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel G-Shock Update. Hari ini saya mau melakukan tutorial untuk cara setting jam tangan G-Shock GWB 5600 dengan nomor modul 3459 atau bisa juga untuk 3461. Jam tangan ini sudah dilengkapi dengan fitur tap solar, multi basic, dan juga Bluetooth, yang menjadikan jam tangan ini akan bisa mengisi daya baterainya sendiri, sehingga Anda tidak perlu mengganti baterai selama Anda memakainya secara normal. Dan jika Anda mau menyimpannya dengan waktu yang lumayan lama, saya sarankan cukup simpan di tempat yang terang atau terdapat cukup cahaya, maka baterai jam akan baik-baik saja. Hindari menyimpan di tempat gelap atau dalam kotak, karena ini tidak memungkinkan fitur tap solar mengisi daya ke baterai. Jam tangan ini memiliki dua opsi penyetingan otomatis. Yang pertama dengan Bluetooth, dan yang kedua dengan fitur multi basic. Ya, fitur yang bisa menerima isyarat atau gelombang radio waktu standar dengan sensitivitas tinggi yang membawa informasi waktu lalu menerapkan ke jam tangannya secara otomatis. Untuk towernya sendiri terdapat satu di Amerika Utara, satu di Inggris, satu di Jerman, satu di Cina, dan dua di Jepang. Karena di Indonesia tidak ada towernya, nanti kita bisa akalin pakai aplikasi. Untuk caranya akan saya terangkan di step berikutnya. Nah, kalau Bluetooth dan multi basic adalah cara otomatis, yang ketiga kita bisa setting jam tangan ini secara manual. Oke, kita mulai aja dari yang manual dulu. Pastikan posisi menu ada di home screen. Anda bisa menekan tombol mode untuk berpindah satu kali atau tekan dan tahan untuk langsung ke mode home screen. Jika sudah di menu home screen, silakan tekan tombol adjust lalu tahan beberapa detik untuk masuk ke mode setting. Yang pertama kita akan menyeting home time. Di sini sudah tersetting Tokyo, mari kita ubah. Untuk Indonesia bagian barat bisa memilih kota Bangkok. Caranya silakan tekan tombol kanan bawah untuk maju dan tekan kanan atas untuk mundur jika kota yang kita pilih terlewat. Setelah memilih kota, kita akan lanjutkan menekan tombol mode dan sekarang kita akan menyeting fitur DST atau Delay Saving Time. Fitur ini berguna untuk negara yang memiliki winter atau summer. Karena di Indonesia tidak ada, jadi fitur ini kita off-kan aja. Lanjut kita menekan tombol mode untuk pindah. Dan sekarang kita akan menyeting detik. Untuk mereset angka detik, silakan gunakan tombol kanan bawah. Jika Anda mereset detik pas di angka 1 sampai 29, maka angka menit tidak akan bertambah. Tapi jika Anda mereset pas di angka 30 sampai 59, maka angka menit akan bertambah. Dan ada satu hal yang bisa Anda lakukan saat menyeting ulang detik. Ini adalah fitur untuk menghapus koneksi antara jam tangan dengan telepon jika sebelumnya sudah terkoneksi. Atau Anda mengalami masalah saat menyambungkan jam tangan ini ke telepon. Pastikan untuk menghapus data koneksi dengan cara menekan dan menahan tombol lampu beberapa detik sampai ada keterangan clear. Dan sekarang Anda sudah berhasil mengatur ulang memori jam tangan ke settingan awal. Lanjut kita akan menyeting jam, lalu menit. Untuk caranya sama, tekan tombol kanan bawah untuk menambah angka dan tekan tombol kanan atas untuk mengurangi. Lanjut kita akan menyeting tahun, lalu bulan, dan terakhir tanggal. Jika sudah, kita akan menyeting format waktu yang mau ditampilkan. Anda bisa memilih format 12 atau 24. Untuk format 12, maka saat jam 1 siang dia akan menampilkan jam 1 PM. Tapi jika pakai format 24, saat jam 1 siang dia akan menampilkan angka 13. Kita lanjut lagi. Sekarang kalian bisa pilih juga format untuk tanggal dan bulan. Ini salah satu fitur yang jarang di jam tangan G-Shock. Karena biasanya ini tidak bisa kita setting. Dan buat beberapa orang yang biasa melihat tanggal lebih dulu, kadang jadi salah baca. Dengan fitur ini kita bisa pilih mau mana dulu yang ditampilkan. Bisa pilih bulan, lalu tanggal, atau tanggal dulu baru bulan. Bisa pilih sesuai kebiasaan Anda. Ini cukup menyenangkan. Lanjut kita memilih bahasa. Jam tangan ini memiliki 6 bahasa. Ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Rusia, dan kembali lagi ke bahasa Inggris. Saya akan membiarkannya dalam bahasa Inggris. Lanjut kita tekan tombol mode. Di sini ada fitur key.
Yang mana ini kita bisa on kan jika Anda ingin jam tangan ini mengeluarkan bunyi saat Anda menekan tombol seperti ini. Atau kalau dirasa terlalu berisik, Anda bisa pilih mode mute. Lanjut tekan tombol mode. Sekarang kita akan menyeting berapa lama durasi waktu menyala. 2 untuk 2 detik dan 4 untuk 4 detik. Karena jam tangan ini memiliki transisi yang perpindahan dari terang ke gelap atau dari gelap ke terang yang keren, saya sarankan Anda untuk menyetingnya di angka 4. Agar Anda bisa menikmati transisi dan memberi banyak waktu untuk Anda melihat jam. Lanjut tekan tombol mode kembali, ada fitur receiving. Ini untuk penerimaan sinyal dari telepon. Jika Anda berada di pesawat terbang, atau rumah sakit, atau lokasi lain di mana Anda tidak seharusnya menggunakan radio dan Bluetooth, Anda bisa mematikan fitur ini dengan menekan tombol kanan bawah. Jika sudah off, jam tangan Anda tidak akan terhubung secara otomatis ke telepon. Lanjut tekan tombol mode. Sekarang kita akan mengatur power saving. Ini adalah fitur hemat daya. Jika kita aktifkan, maka dia akan menyalakan 2 fitur otomatis. Yang pertama, jam tangan ini akan mati antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi, selama Anda tidak menyentuh jam tangan lebih dari 60 menit. Dan jika tetap seperti itu sampai jam tangan terkena cahaya atau sampai Anda memakai jam tangannya, maka dia akan kembali menyala otomatis. Namun saat Anda membiarkan jam tangan selama 6 hari ke depan dan masih tersimpan di tempat yang gelap, maka jam tangan akan mematikan semua fungsi kecuali penunjuk waktu internal, sehingga tidak lagi terhubung ke handphone atau menara atom. Tetapi itu terjadi jika Anda menyimpannya di dalam kegelapan total, atau merupakan sesuatu yang sangat saya hindari karena dapat merusak baterai dalam jangka panjang. Oke, kita lanjut tekan tombol mode, dan sekarang kita kembali ke menu home screen. Jika Anda melewatkan sesuatu saat menyeting tadi, Anda bisa mengulang kembali dengan menekan tombol mode. Jika sudah oke semua, Anda bisa keluar dari mode setting dengan menekan tombol adjust. Itu dia cara manual untuk menyeting jam tangan GWB 5600. Kita lanjut ke cara kedua. Seperti yang saya infokan di awal, jam tangan ini memiliki fitur multi basic. Yang artinya jam tangan ini bisa terhubung ke menara atom. Karena di Indonesia tidak memiliki menara atom, jadi bisa kita akalin dengan cara merubah kota pada settingan. Yang pertama, tekan tombol adjust, lalu di sini saya akan merubahnya ke kota Tokyo. Jika sudah, sekarang Anda download aplikasi JJY Emulator di Play Store untuk Android dan App Store untuk Apple. Langkah selanjutnya, silakan Anda masuk ke pengaturan telepon, lalu pilih manajemen umum, pilih tanggal dan waktu, pilih zona waktu, lalu pilih wilayah dan pilihlah Jepang. Jika sudah, silakan buka aplikasinya, lalu ambil jam tangan dan tekan tombol kanan bawah. Ini akan memakan waktu lumayan lama, kurang lebih 10 menit sampai jam tangan menerima semua sinyal dan menyeting otomatis ke jam tangannya. Jika berhasil, akan ada notifikasi beep dan oke di bagian atas sini. Lanjut ke cara ketiga, ini cara paling mudah menurut saya. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi G-Shock Connected, lalu aktifkan fitur Bluetooth di handphone. Jika sudah, silakan buka aplikasinya. Di sini kita disuruh menyetujui beberapa persyaratan sebelum menggunakan aplikasinya. Oke, sekarang kita berada di menu utama aplikasinya. Silahkan scroll ke bawah sampai menemukan seri GWB 5600. Di sini kita dipandu agar menekan tombol kiri bawah kurang lebih 3 detik. Mantap, langsung terbaca ya. Sekarang kita lanjut register. Dan kita diberitahu zona waktu sudah diatur atau diubah sesuai waktu handphone. Selesai, ini cara paling mudah menurut saya. Di aplikasi kita bisa melihat indikator baterai jam tangannya, yang mana jam saya sekarang sedang berada dalam keadaan low baterai. Di bagian bawah ada 4 menu,
Yang pertama ada guide. Ini tutorial buat konekin jam tangannya seperti yang kita lakukan tadi. Lalu menu kedua ada wall time, yang mana di sini langsung ditunjukkan 5 kota dan jamnya. Di menu ini kita bisa dengan mudah switch kota yang mau dijadikan home time. Tinggal pilih aja. Lalu menu ketiga ada time dan place. Ini untuk mencatat log penerbangan kita. Dan yang keempat ada utility. Di sini kita bisa setting alarm, timer, dan reminder. Lalu ada menu setting di sini. Anda bisa menyeting banyak hal, kurang lebih sama seperti yang kita lakukan secara manual tadi. Hanya di sini lebih simpel dan lebih mudah. Sekarang kita akan coba fitur phone finder. Pastikan Bluetooth di handphone menyala, lalu tekan dan tahan tombol kanan bawah. Selama handphone masih dalam jangkauan Bluetooth, maka jam tangan akan bisa menemukannya, walaupun handphone dalam mode silent. Sekarang Anda bisa menekan tombol Mi di handphone atau lewat jam untuk menghentikan bunyi pencarian. Dan itulah 3 cara pengaturan jam tangan GWB 5600. Informasi tambahan untuk kegunaan 4 tombol ini. Yang pertama ini adalah tombol adjust untuk masuk ke mode setting. Lalu ada tombol mode untuk berpindah fitur jika kita menekannya 1 kali. Kalau kita menekan dan menahannya, ini akan terhubung ke handphone. Lalu tombol receiving ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk menyambung atau memutus koneksi ke handphone. Dan untuk mentransfer data log penerbangan di mana dia akan menyimpan lokasi Anda di handphone. Jika menekannya kurang lebih 3 detik, ini akan menyambungkan jam ke menara atom. Dan jika kita menekannya kurang lebih 5 detik, ini akan mengaktifkan fitur phone finder. Dan yang terakhir ada tombol lampu. Jika kita menekannya, maka lampu akan menyala. Namun kita bisa mengaktifkan fitur auto light dengan cara menekan tombolnya kurang lebih 3 detik. Sampai ada indikator LT di bagian atas. Mari kita coba. Dan sekarang jika kita mengayunkan jam tangan dalam keadaan gelap, maka dia akan menyalakan lampu secara otomatis. Jangan dicoba saat keadaan terang ya, itu tidak akan berfungsi. Karena jam tangan ini memiliki fitur tap solar, jadi dia tahu keadaan sedang gelap atau terang. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa fitur lain yang dibawa jam tangan ini. Yang pertama ada wall time. Berbeda dari seri G-Shock lainnya, fitur wall time pada jam tangan ini ada 5 negara. Tapi kita masih bisa setting negara mana aja yang mau kita pilih. Caranya, tinggal tekan tombol adjust, lalu pilih kota mana yang mau dipakai. Kita juga bisa memilih untuk meng-on atau meng-off-kan fitur DST-nya, begitu juga untuk wall time lainnya. Jangan lupa tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Jam tangan ini memiliki fitur switch time. Ini fitur keren banget. Selain kita bisa menyetingnya via aplikasi, kita juga bisa melakukannya secara manual. Caranya, kalian pilih kota mana yang mau kalian jadikan home time. Jika sudah, silahkan tekan tombol adjust dan tombol light secara bersamaan. Maka kota yang kita pilih akan jadi home time. Dimana ini sangat berguna sekali kalau kita bepergian ke luar negeri. Saat zona waktu kita ubah ke zona yang kita tuju dan menjadikannya home time, semua settingan alarm tidak perlu kita setting secara manual lagi, karena akan secara otomatis tersetting ke zona waktu tersebut. Begitu pula jika kita kembali ke negara asal, tinggal di switch dan semua settingan akan ikut. Asli ini keren banget. Lanjut ke fitur berikutnya ada alarm. Jam tangan ini memiliki 5 alarm dengan alarm snooze dan sig. Untuk mengaktifkan alarm, cukup tekan tombol adjust, nanti indikator alarm akan muncul di bagian sini. Ini berfungsi untuk semua alarm. Lalu jika mengaktifkan fitur snooze, maka akan ada indikatornya di sebelah sini. Dan jika mengaktifkan fitur sig, maka akan ada icon di tengah-tengah icon alarm. Untuk sig sendiri, ini adalah fitur di mana jam akan berbunyi setiap perpindahan 1 jam. Untuk mengatur alarm, silakan tekan dan tahan tombol adjust sampai angka berkedip. Jika sudah, silakan atur angka jamnya. Anda juga bisa mengatur angka menitnya.
Jika sudah, silakan tekan tombol adjust dan alarm akan secara otomatis ke mode on. Untuk meng-off-kan alarm, silakan pilih alarmnya lalu tekan tombol adjust. Oke, itu aja untuk setting alarm. Lanjut ke fitur berikutnya ada stopwatch. Ini adalah stopwatch 24 jam biasa dengan tingkat 1/100 second presisi. Anda dapat memulainya dengan menekan tombol kanan bawah, begitu juga untuk menyetopnya. Untuk meresetnya, silakan gunakan tombol adjust. Anda juga bisa menggunakan fitur split. Caranya, silakan mulai stopwatch, lalu tekan tombol adjust untuk split. Sekarang Anda bisa mencatat waktu. Jadi, jika Anda memiliki 2 pelari, dan saat pelari pertama finish, silakan tekan tombol adjust. Dan saat pelari kedua finish, silakan tekan tombol kanan bawah. Sekarang kita catat waktu pelari pertama. Dan untuk melihat waktu pelari kedua, silakan tekan tombol adjust. Dan tekan tombol adjust 1 kali lagi untuk mereset semuanya. Oke, itu dia untuk fitur stopwatch. Lanjut ke fitur berikutnya ada timer. Ini pada dasarnya penghitung waktu mundur tersetting 24 jam. Jika kita ingin mengaturnya, silakan tekan tombol adjust. Anda bisa menyeting jam, menit, dan detiknya. Tapi di sini saya akan menyeting detiknya aja. Jika sudah, silakan tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Dan sekarang, mari kita jalankan timernya. Oke, seperti itu untuk fitur dan cara setting timer. Selanjutnya, kita tekan tombol mode dan kita dibawa kembali ke menu home screen. Oke, sekarang saya akan bahas fitur yang hanya bisa disetting atau diatur lewat aplikasi, yaitu reminder. Untuk reminder sendiri, fungsinya kurang lebih seperti alarm. Tapi dia memiliki kelebihan bisa menampilkan catatan display jam tangan dan akan diingatkan sepanjang hari, bisa digunakan untuk pengingat ulang tahun, hari jadi pernikahan, atau semacamnya. Dan Anda dapat menyimpannya sampai 5 pengingat. Untuk hal keren lainnya dari fitur reminder, bukan hanya catatan yang akan ditampilkan di layar display, tapi juga saat Anda menekan tombol light, di tanggal reminder di setting, jam tangan akan menyala dan mematikan fungsi lampu yang diakhiri dengan kedipan lampu berwarna merah, yang memberitahu Anda bahwa hari ini memiliki sesuatu yang sudah Anda jadwalkan. Ini sangat keren menurut saya. Tidak akan ada hari penting yang terlupa lagi. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi untuk menyeting fitur reminder. Pertama, pilih reminder, lalu pilih salah satu dari 5 pengingat yang tersedia. Karena ini masih kosong semua, jadi kita setting di yang pertama. Di sini ada menu on atau off untuk menyalakan atau mematikan fitur reminder. Lalu ada title yang kita isi catatan sampai 18 karakter. Lalu di bawahnya kita akan menyeting untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan di bawahnya lagi, Anda bisa menyeting untuk remindernya mau diaktifkan 1 kali, atau setiap tahun, atau setiap bulan. Lalu Anda bisa menyeting periode masa remindernya aktif. Terus kita menyeting tanggal dan minggu. Jangan lupa kirim settingan ke jam tangan. Oke, sekarang kita kembali ke jam tangan. Saat kita menekan tombol light, maka setelah lampu menyala, dia akan berkedip dengan lampu merah, yang memberitahu kita bahwa ini adalah tanggal yang sudah kita setting. Jika kita lupa sudah menyeting apa, Anda bisa melihat teks dengan cara menekan tombol adjust, maka catatan yang sudah kita tulis akan tampil di layar display. Fitur yang sangat keren, tapi sayangnya hanya bisa disetting lewat aplikasi. Dan ini informasi terakhir yang mau saya sampaikan. Jika Anda memiliki masalah saat menghubungkan jam tangan ke handphone, atau ada beberapa error, Anda bisa menekan tombol adjust, lalu tekan tombol mode sampai ke menu detik. Jika sudah, silakan tekan tombol light sampai keluar tulisan firing clear. Lalu buka aplikasi G-Shock, pergi ke pengaturan, pilih seri jam, lalu klik delete. Itu akan mengembalikan jam tangan dan juga aplikasi ke settingan awal dan menghapus semua error. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Mohon maaf videonya agak panjang karena fiturnya cukup banyak di jam tangan ini. Jika ada informasi yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.